Kajian potensi air tanah untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kerja sama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Provinsi Kalimantan Barat, dan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Permasalahan suplai air bersih. Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, ribuan keluarga masih bergantung pada air tanah sebagai sumber utama kebutuhan harian. Namun, wilayah ini didominasi lahan gambut yang sangat rentan. Saat gambut mengering atau terbakar, kemampuan tanah menyimpan air berkurang drastis. Dampaknya, air tanah semakin sulit diperoleh dan kualitasnya menurun. Sumur menjadi keruh, kecoklatan, hingga berbau tidak sedap. Di kawasan dekat pantai dan muara, intrusi air laut bahkan membuat air tanah terasa asin. Tantangan ini menjadikan pengelolaan air tanah di Kuburaya semakin mendesak untuk segera diatasi. Kondisi geografis sebagai lahan gambut di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya berada di dataran rendah pesisir dengan endapan aluvial muda, rawa gambut tebal, serta sedimen kuarter hasil pengendapan Sungai Kapuas dan Landak. Lapisan batuan tuanya tertutup sedimen muda hasil proses tektonik dan pelapukan tropis, membentuk hamparan gambut luas yang menjadi ciri khas wilayah ini. Kondisi tersebut menjadikan ketersediaan air tanah bersih cukup menantang karena sering terpengaruh air gambut dan intrusi air payau. Secara geologi terdiri dari endapan aluvium, pantai, rawa, dan granit Sukadana, dengan geomorfologi berupa dataran aluvial dan dataran organik gambut. Karena kondisi ini, diperlukan ketelitian dan teknologi tepat untuk menentukan lokasi pengeboran air tanah yang potensial dan berkualitas baik. Tantangan hidrologi di Kuburaya, Kalimantan Barat, semakin kompleks. Ketergantungan warga pada air tanah kini terancam oleh degradasi lahan gambut yang memicu penurunan kualitas air secara drastis, mulai dari kekeruhan, bau, hingga kadar tinggi. Ditambah dengan ketidakpastian curah hujan, metode konvensional tak lagi cukup. Jawaban atas masalah ini adalah intervensi teknologi tepat guna yang mampu mengolah dan menghadirkan kembali sumber air tanah bersih bagi masyarakat. Apa itu metode elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan air tanah? Untuk menemukan sumber air tanah secara cepat dan presisi, peneliti memanfaatkan teknologi geofisika modern, salah satunya metode MVLF, Electromagnetic Very Low Frequency. Metode pasif ini menggunakan gelombang elektromagnetik dari pemancar radio berfrekuensi rendah yang merambat melalui ionosfer dan berinteraksi dengan bawah permukaan bumi. Saat melewati zona batuan jenuh air, sinyalnya berubah sehingga dapat dipetakan untuk mengetahui lokasi akuifer. Dengan dukungan 15 pemancar aktif di seluruh dunia, MVLF membuat deteksi air tanah di wilayah sulit air menjadi lebih efisien dan membantu pengambilan keputusan di lapangan. Metode MVLF didasarkan pada persamaan Maxwell, di mana perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, induksi, dan sebaliknya, sehingga terbentuk arus eddy pada lapisan bawah permukaan. Nilai konduktivitas listrik yang terukur di receiver kemudian diinterpretasikan. Semakin tinggi konduktivitasnya, semakin besar peluang material tersebut jenuh air dan menjadi akuifer yang potensial. Keunggulan metode elektromagnetik adalah cepat, non-invasif, mampu menjangkau kedalaman signifikan, serta sangat efektif pada kawasan dengan karakteristik hidrogeologi kompleks seperti Kuburaya di mana lapisan gambut yang mengandung air membuat keberadaan akuifer sulit diprediksi secara konvensional. Pengukuran metode elektromagnetik dilakukan di 9 lokasi yang direkomendasi sebagai daerah rawan air bersih, dan salah satunya adalah di Desa Wonodadi, Kelurahan Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya. Untuk menentukan titik pengukuran yang presisi, alat elektromagnetik merek Ajax Omega Water Detector digunakan dengan model pencarian otomatis untuk mencari secara spasial keberadaan titik yang mempunyai air tanah dengan kualitas air paling baik di sekitar lokasi ini. Alat ini akan menuntun kita sampai antena menunjukkan titik yang tepat untuk dilakukan pengukuran selanjutnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan alat water detector WD3D-XYZ untuk mengetahui potensi, ketersediaan, dan kondisi kualitas air secara global. Saat pengukuran di Wonodadi ini alat diseting untuk pengukuran sedalam 100 meter dan lintasan horizontal sepanjang 15 meter. Hasil pendugaan potensi air tanah menunjukkan keberadaan air tanah mulai kedalaman 2 meter, yang merupakan tipikal lahan gambut yang memiliki kandungan air pada lapisan dangkal. Potensi air yang lebih besar terdeteksi pada kedalaman mulai dari 26,4, 37,2 dan 54,0 meter dengan estimasi debit potensial sebesar 4,85 liter per detik. Untuk memastikan kondisi kualitas air yang baik, maka dilakukan upaya pengecoran atau grouting untuk menghindari cross-contamination dari air tanah di sebelah atas yang memiliki kadar keasinan dan kekeruhan cukup tinggi. Pengeboran dan inovasi tepat guna melalui perlakuan pengecoran, grouting,
untuk mencegah cross-contamination dan mendapatkan air bersih. Tantangan pengeboran di area gambut adalah mengupayakan agar air pada lapisan gambut tidak mencemari air tanah yang dikehendaki. Proses pengeboran dan grouting. Grouting dalam pengeboran air tanah adalah proses mengisi celah di sekitar pipa sumur dengan campuran semen atau bahan khusus agar sumur tetap tertutup rapat dan terlindungi. Langkah ini mencegah air permukaan atau cross-kontaminasi merembes masuk ke dalam akuifer, sekaligus menambah kestabilan struktur sumur. Dengan grouting yang baik, kualitas air menjadi lebih terjamin, risiko pencemaran berkurang, dan umur teknis sumur bisa jauh lebih panjang. Teknik sederhana ini sering menjadi penentu antara sumur yang aman dengan kualitas air bagus dan sumur yang bermasalah. Material hasil pengeboran. 0 hingga 9 meter adalah material gambut, 9 hingga 15 meter pasir kasar lapisan pertama yang terdapat kerang laut, 15 hingga 35 meter pasir halus, 35 hingga 41 meter pasir halus sedang yang berisi air tanah asin, 41 hingga 44 meter pasir halus, lapisan kedap, 44 hingga 47 meter pasir, 47 hingga 53 meter pasir dengan campuran kayu bahan organik, dan selanjutnya 53 hingga 65 meter pasir kasar yang diduga sebagai lapisan pembawa air. Proses grouting atau pengecoran untuk mencegah cross-contamination. Proses pengecoran, grouting, dinding lubang bor dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen berbanding 3 pasir. Setelah dicampur secara manual, lapisan grouting dimasukkan pada celah antara casing besar dan casing kecil hingga kedalaman 40 meter. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati sehingga celah tersebut harus seluruhnya tertutup oleh campuran semen dan pasir tersebut. Hasil air setelah pengeboran. Alhamdulillah, setelah dilakukan grouting, kualitas air yang dihasilkan cukup menggembirakan dengan air yang cukup jernih diperoleh setelah dilakukan pemompaan lebih dari 4 jam. Ucapan terima kasih kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.